Sultan Hamid II Al-Qadri Pontianak. Beliau adalah seorang perancang burung Garuda, yaitu lambang burung Garuda, lambang kemerdekaan Indonesia Raya. Beliau juga di masa beliau di mana ada pertumpahan darah antara penjajah Jepang melawan penjajah Jepang. Hampir generasi masyarakat Kalimantan Barat semuanya lenyap pada masa itu. Dan sekarang kuburan masyarakat Kalimantan Barat dimumikan di Mandor, tepatnya di Mempawah. Nah, inilah beliau, makam beliau, Sultan Hamid II Pontianak, perancang burung Garuda. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, saya bersama Bapak Fatur Rahman Nur ya. Gelar Bapak? Turiman SH Turiman Fatur Rahman Nur SH Enhum. Ya. Beliau adalah seorang peneliti, Pak ya, Sultan Hamid II Al-Qadri Pontianak, perancang lambang burung Garuda Indonesia Raya. Ya. Boleh Pak dijelaskan sedikit tentang Sultan Hamid II, Pak? Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Sultan Hamid II, maka ada 7 dimensi. Ya, 3 dimensi kalau kita breakdown menjadi 7. Pertama, Sultan Hamid II adalah Sultan ke-7 dari Kesultanan Pontianak. Yang kedua, dia dalam karir politiknya 1947 mendirikan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, DIKB, terdiri dari 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. 12 Swapraja, 3 Neo Swapraja termasuk Sambas ya. Kemudian yang ketiga, kedudukan beliau adalah Ketua BPO. BPO itu Badan Musyawarah Negara-Negara Federal. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Jadi satuan kenegaraan berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, beliau adalah seorang diplomat ulung ketika memperjuangkan KMB, Kedaulatan Negara Republik Indonesia 27 Desember 49. Beliau adalah orang yang cerdas, adil, dan menguasai 9 bahasa. Berarti Sultan Hamid II termasuk orang cendekiawan, Pak ya? Cendekiawan. Beliau lulusan pertama itu yang ke-6 adalah lulusan Akademi Breda Militer. Jadi pertama dia SD, TK, SD, SMP di Yogyakarta. Kemudian dia melanjutkan di THS Bandung. Ya, tidak selesai karena beliau diterima di Breda, Belanda, Akademi Militer Belanda. 1942 selesai di KMA Negeri Belanda dengan pangkat awal adalah Letnan Kolonel, kemudian pangkat terakhir adalah Mayor Jenderal. Nah, kemudian dia saksi hidup pelantikan Presiden Soekarno menjadi Presiden RIS 17 Desember 49 di Sinti Inggil, Yogyakarta. Kemudian yang terakhir dia Menteri Negara Gender Portfolio. Di dalam kedudukan Menteri Negara Gender Portfolio, beliau dipercayakan untuk merencanakan lambang negara, membuat lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen sebagai pelaksanaan pasal 3 ayat 3 Konstitusi RIS tahun 49. Dan hasil beliau adalah sang perancang Elang Rajawali Garuda Pancasila, dan patut diketahui kepada seluruh publik di Indonesia maupun di Kalimantan Barat bahwa perancangan lambang negara Republik Indonesia Sultan Hamid ini dinyatakan tegas oleh buku Muhammad Hatta
Bung Hatta menjawab halaman 108 dan 112, di mana di halaman 112 ada dua rancangan terbaik anak bangsa. Satu dari Muhammad Yamin dan satu dari Sultan Hamid. Dan yang Sultan Hamid tahap pertamanya adalah Garuda. Yang memegang perisai, kakinya ke belakang dan ekornya 7 sabta praja. Kemudian diproses oleh Muhammad Nasir di dalam panitia lambang negara. Ketika itu dibawa di 8 Februari 50. Kemudian beliau melakukan perbandingan dengan negara lain, Irak, Iran, kemudian Emirat Arab, Yaman, Eropa, semua menggunakan burung elang raji. Jadi Garuda bergeser secara semiotika, bergeser gambarnya menjadi elang raja wali. Jadi saat ini kalau kita lihat lambang negara Republik Indonesia adalah sebenarnya bentuk gambarnya, figurnya adalah figur elang raja wali, bukan Garuda. Bukan Garuda. Garuda itu adalah istilah burung dalam mitologi. Alamiahnya elang raja wali. Kepalanya kan elang, kakinya ke belakang, kemudian diperbaiki oleh Sultan Hamid dengan konsultan semiotika Aliro di posisi Bung Karno 20 Maret 1950. Itu perjalanan beliau sebagai perancang lambang negara Republik Indonesia. Itulah karya besar beliau. Makanya kami dari Yayasan Sultan Hamid II maupun kami dari semua elemen masyarakat Kalimantan Barat mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional sebagai perancang lambang negara Republik Indonesia. Itu bisa dilihat di riset-riset penelitian saya yang sudah saya publish di blog saya Raja Wali Garuda Pancasila, maupun saya berbagi channel dengan saudara-saudara saya. Saya punya channel sendiri, Turiman Corner. Ya, kita berbagi channel, kita harus memperjuangkan semua ini kita publish bahwa kebenaran sejarah itu ya harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen sejarah. Dan ketika kita sampai di hari ini, di sore hari ini, di saat maghrib ini, kita sampai di makam Kesultanan Pontianak, luar biasa. Sultan Abdurrahman, di tahun 1808. Kemudian kalau kita ke seram di kiri itu adalah makam Sultan Muhammad, teman-teman. Kemudian paling ujung Sultan Hamid, paling ujung lagi sebelahnya adalah Sultan Abu Bakar. Nah, Sultan Hamid adalah Sultan ke-7, anak dari Yang Mulia Sultan Muhammad Al-Qadri. Itu ayah beliau. Beliau punya istri Tante Dedi yang ada di negeri Belanda, dan dia punya cucu. Penyujud Elgit di Belanda. Kemudian beliau memberikan amanah kepada Niko Al-Qardi. Ada stempel RIS sekarang dipegang Yang Mulia Sultan Syarif Melvin. Kemudian dengan adanya fenomena ini, kita mendapat hikmah. Namun penegakan hukum tetap jalan terus. Pak, pertanyaan terakhir Pak, apakah sekarang Sultan Hamid II diakui oleh pemerintah zaman era sekarang? Kita berjuangnya sejak tahun 2000. 99 tesis saya di UI selesai. Kemudian tahun 2000 kita ngadakan seminar nasional di Kapos Peles, disaksikan oleh Bapak Akbar Tanjung. Ketika itu sedang amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Di pasal 36A itu lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan. Tanggal lebih lanjut diatur undang-undang. Nah, 2009 baru keluar Undang Nomor 24. Kemudian baru diakui negara itu tahun 2016. Sebagai benda cagar budaya non benda. Sketsa lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid yang ada di diskusi Soekarno. Kita daftarkan ke negara di Mendikbud menjadi benda cagar budaya peringkat nasional. Sekarang aslinya ada di Jeruk Purut yang dari Soekarno. Itu di diskusi Soekarno 20 Maret 1950. Nah, itulah yang kita daftarkan. 2018 baru ada sertifikat. Diakui sertifikat dari negara dari Mendikbud. Jadi kalau permasalahan lambang negara sudah diakui atau tidak, sudah diakui. Dan literasinya kita sudah ada, yaitu pernyataan Muhammad Hatta. Bung Hatta menjawab, dan buku-buku lain, Pringgo Dikdo. Jadi secara ilmiah itu tidak terbantahkan, karena Bung Hatta mengatakan ada dua rancangan terbaik, satu dari Muhammad Yamin, satu dari Sultan Hamid Al-Qadri, Sultan Hamid II, yang diterima oleh pemerintah 11 Februari 1950. Oleh karena itu kami dari Yayasan Sultan Hamid dan
elemen-elemen masyarakat Kalimantan Barat, setiap tanggal 11 Februari kita peringati sebagai hari lahirnya lambang negara Republik Indonesia. Oleh karena itu saya meminta kepada generasi milenial pada saat 11 Februari itu adalah lakukanlah kegiatan-kegiatan, momen-momen. 1 Juni kah, 11 Februari kah, 10 November, lakukan momen, kita publish terus ya dokumen-dokumen lambang negara hasil penelitian. Dan insya Allah tanggal 26 ini puncaknya kita akan melakukan pendekatan antar budaya 26 secara live di seluruh Indonesia dan akan dibuat testimoni dari tokoh-tokoh nasional. Luar biasa Pak ya, sangat luar biasa. Berarti perjuangan beliau Sultan Hamid II sebagai perancang lambang burung Garuda, lambang negara. Jadi gini, kalau generasi milenial ditanya siapa penjahit bendera merah putih, semua anak SD SMP tahu Ibu Fatmawati. Siapa perancang lagu ke Indonesia Raya? W.F. Supratman. Siapa pengubah lagu Garuda Pancasila? Sudarnoto. Tapi ketika generasi milenial di seluruh Indonesia ditanya, sebagian sudah ada tahu karena dari Google Now Data sekarang sudah terpublish semua datanya. Ya, ada yang tahu, ada yang tidak, ya kan? Kita tidak ingin membuat generasi milenial ini menjadi generasi bisu yang tidak paham siapa perancang lambang negara Republik Indonesia. Ternyata Sultan Hamid II anak bangsa dari Kalimantan Barat. Ya, iya kan? Saudara sebagai anak bangsa dari Kalimantan Barat, dari Sambas, harus bangga bahwa ternyata yang merancang lambang negara Republik Indonesia adalah Sultan Hamid. Ya. Dan kalau kita mau jujur sejarah, lambang negara yang kita pakai hari ini 11 Februari 50 adalah lambang negara RIS sebenarnya. Ya. Kemudian saya ingin meluruskan kepada generasi milenial, salah memahami sila ke-1 selama ini SD, SMP, SMA mengatakan bintang. Nurut cahaya, bintang bersudut 5, sumbangan Muhammad Nasir. Kemudian yang paling terakhir saya ingin berikan pencerahan kepada generasi milenial. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berbeda-beda satu jua. Makanya keliru. Itu Pak ya. Keliru. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantulal bait 158, bunyinya yang asli itu Bhinneka Tunggal Ika Mawata Dharma. Kemudian oleh Bung Karno diusulkan kepada Sultan Hamid dimasukkan ke dalam pita. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno 22 Juli 58 mengatakan Bina Ika Tunggal Ika. Bhinneka itu keberagaman, multicultural. Tunggal itu satu, Ika itu, yang beraneka ragam satu itu, yang satu itu beraneka ragam. Persatuan dalam keragaman persatuan. Kalau berbeda-beda satu jua, ya itu lambang negara Amerika. Unus el Ubrum. Nah, kalau itu ditransformasikan terus-menerus kepada generasi milenial dari SD SMP, maka kita harus rubah kurikulum itu. Bhinneka Tunggal Ika berbeda satu jua, akhirnya beda partai politik, beda mazhab, beda pola pikir, konflik terus. Tapi kalau kita transformasikan adalah keberagaman, multicultural, Bhinneka keberagaman, tunggal itu satu, dan Ika yang beraneka ragam satu itu, yang satu beraneka ragam. Itu sebenarnya inspirasinya dari nilai-nilai Islam dalam Al-Quran Al-Hujarat ayat 13. Kujadikan kau bersuku-suku kepada bangsa-bangsa supaya engkau saling mengenal. Dan saudara saya juga ya agama lain juga mengenal itu. Itulah kita saling mengenal keberagaman. Makanya Kalimantan Barat dengan ada reaksi pernyataan-pernyataan menuduh memfitnah Sultan Hamid, ya kami tidak melakukan demo besar-besaran, reaksi kami elegan. Ya itulah sebenarnya kita punya adab egaliter. Kita buktikan dengan riset-riset ilmiah, kita buktikan dengan dokumen sejaman. Kalau mereka mengatakan yang membuat, mana dokumennya? Saya punya duanya. Dokumen sketsa Yamin punya, dokumen Sultan Hamid punya. Silakan. Dan sejak tahun 2000 tesis saya tidak pernah terpatahkan. Luar biasa Pak. Jadi terima kasih kepada generasi milenial seluruh Indonesia. Saya atas nama pribadi Turiman Fatur Rahman Nur S. Sahib dan Tengku Mulia Dilaga, ya sebagai bagian dari kerabat kesultanan, ya kita harus berani tegas meluruskan yang bahwa berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik, berpikir benar dan tepat itu lebih baik, berpikir dengan mata hati. Mudah-mudahan Sultan Abdul Rahman, Sultan Nasional lain, Sultan Hamid, ya kita berikan Al-Fatihah, dia berikan duduk, karena Sultan Hamid meninggal dalam keadaan sujud setelah sholat maghrib. Subhanallah, ya kan? Itu tokoh bangsa yang sujud ketika dia wafat dalam keadaan bersujud, husnul khotimah. Dan beliau menjenguk Bung Karno ketika mau sakaratul maut. Ya, apa yang dikatakan Sultan Hamid ketika menjenguk Bung Karno? Bung Karno, maafkan saya dan
perbuatan Bung juga saya maafkan. Itu adalah orang yang egalitar, orang yang punya adab. Ketika dia di Madiun, di penjara, ya Sultan Syahrir terjatuh di WC. Kemudian yang angkat beliau. Bayangkan. Sultan Hamid. Iya, Sultan Hamid. Dan dia ditahan 3 kali. Di zaman Jepang, di zaman 53, kemudian di Orde Baru tanpa persidangan. Itu pelanggaran HAM dan kita harus berjuang. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih semuanya. Itulah pernyataan dari Bapak Turiman Fathurrahman Nur, peneliti Lambang Negara Republik Indonesia. Tesis saya Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia. Tesis saya di UI. Dan saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, dan pembina Yayasan Sultan Hamid. Tapi kedudukan saya di Kesultanan Pontianak Tengku Mulia Dilaga, yaitu dengan tugas khusus dari Yang Mulia Sultan Syarif Melvin adalah Menteri Dalam Negeri. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga luar biasa Pak ya. Baik. Itulah saudara semuanya, pernyataan dari Bapak sangat jelas ya, bukan dari perjuangan beliau Sultan Hamid II Pontianak dalam memperjuangkan, memperancang lambang negara Republik Indonesia ya. Semoga kita generasi muda tetap bersemangat untuk menelusuri sejarah para tokoh-tokoh baik dari tokoh pahlawan nasional ataupun tokoh-tokoh agama yang khususnya ada di Kalimantan Barat ini, yang berjuang demi menegakkan agama bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Dari Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.